Selamat datang di penghujung playlist tutorial belajar seri Machine Learning yang khusus mengulas total 17 algoritma baik itu supervised and unsupervised learning. Dan di vlog edisi ke-139 ini kita akan masuk ke algoritma terakhir yaitu SOM atau Self-Organizing Maps. Seperti halnya artificial neural network lainnya, SOM bekerja dengan dua mode yaitu training dan mapping. Ilustrasinya sebagai berikut. Glob warna biru merupakan distribusi data training dan bulatan putih kecil adalah sampel data training, bagian dari distribusi biru tersebut. Sementara untuk sorotan kuning itu adalah titik awal SOM atau disebut node yang akan ditempatkan pada sampel bulatan putih secara otomatis karena jaraknya yang paling dekat. Node akan secara perlahan mendekati sampel data sekaligus menarik rangkaian grid sesuai jumlah iterasinya. Semakin banyak iterasi, grid akan menutupi seluruh distribusi data yang biasanya dalam degradasi warna yang berbeda, yang ditentukan dari hasil mappingan data sesuai olahan data training. Mapping data dalam SOM bekerja dengan memetakan bobot vektor data ke dalam grid warna yang berbeda. Bayangkan, grid yang merupakan neuron ini memiliki 6 warna dasar yang berbeda dari masing-masing RGB-nya. Dan bobot vektor mewakili warna dan menentukan lokasi neuron. Sehingga semakin banyak neuron yang digunakan, maka ini akan identik dengan inisiasi jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Oke, untuk misi kali ini kita akan praktek dengan data yang bersumber dari vlog 119. Linknya bisa kalian lihat di atas sini, yaitu 40 data historical pelamar pekerjaan dengan status 0 untuk diterima dan status 1 untuk yang sudah diterima. Kolom lain adalah nilai IPK, GPM, dan beberapa kali pengalaman kerja. Oh ya, vlog 119 itu berisi praktek regresi logistik. Jadi buat kalian yang pengen belajar silahkan cus ke link yang tadi. Nah, untuk library yang mau kita pakai, silahkan lihat video teasernya berikut ini. Pandas, Scikit, SimSim, Satu lagi library yang belum pernah kita pakai di video-video sebelumnya yaitu SimSom, bukan Simpson. Simpson ini singkatan dari Simple Som. Library yang khusus digunakan untuk memvisualisasikan neuron dengan konsep hampir sama dengan clustering. Nah, untuk algoritma clustering di beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas semua, mulai dari DBScan, TSNA, hierarchical clustering, dan yang pertama adalah K-means. Videonya bisa kalian lihat mulai dari vlog ke-128. Oke, jadi langsung aja kita siapin notebook baru. Yang pertama yang akan kita impor adalah Pandas. Import Pandas. Oh ya, ini akan saya ganti dulu dengan 139 SOM. Kemudian yang kedua ya, kita akan import untuk fungsi scaling standard scaler dari Scikit. Jadi kita ketikkan from sklearn.pro pre-processing import standar scaler.
Oh ya, untuk library standard scalar ini umumnya digunakan pada algoritma dimension reduction. Juga pernah kita bahas sebelumnya, mulai dari Hebbian Learning, Auto Encoder, Anomaly Detection, dan yang pertama adalah PCA, yang videonya bisa juga kalian lihat mulai dari vlog ke 133. Ya, berikutnya yang kita akan gunakan adalah library SimSom, ya. Jadi karena ini bukan library natif, jadi harus kita pasang dulu. Seperti biasa, pentung pip install SimSom, seperti itu. Kemudian yang kita import ya adalah SimSom. Ya, kita buat prefixnya SPS. Juga akan kita run dulu dari sini. Nah, sambil nunggu kita akan ambil data dari akun GitHub saya. Ya, ini akan kita ambil dari data vlog ke 119 untuk CSV-nya dari sini, dan kita ambil versi raw-nya langsung untuk kita kopaskan URL-nya. Oke. Nah, kita di sini sudah selesai untuk tahap persiapan library. Berikutnya adalah kode untuk menyiapkan data yang kita ambil, tinggal kita paste di sini. Kemudian seperti biasa kita buat data frame, pandas, kemudian read CSV yang isinya adalah URL. Oke. Nah, berikutnya seperti biasa kita akan coba untuk pisahkan dulu data yang mau kita training dan juga data untuk labelsnya. Jadi yang X untuk data yang kita training itu ambil dari data frame. Kemudian untuk kolom-kolomnya akan kita masukkan semuanya. Jadi yang pertama adalah GPA. Ya, kemudian yang kedua adalah Gmat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah work experience, dan yang terakhir adalah kolom admitted, ya. Nanti kita bisa lihat setelah vlog 139 kemudian di describe seperti itu. Ini sudah presisi untuk 4 kolom yang ada. Nah, untuk yang variabel y-nya vlog 139 itu yang akan kita ambil adalah yang admitted saja. Oke, seperti ini. Coba kita run dulu. Ya, tidak ada kesalahan ya sepertinya. Oke, kita lanjut saja untuk langsung melakukan standard scalar dari variabel X dan Y. Jadi di sini akan saya buat untuk variabel baru namanya data. Saya akan buatkan scalar. Oh, sebelumnya saya buat dulu inisialisasinya scalar. Ya, sama dengan standard scalar. Oke, function. Kemudian untuk yang data scalar dot, kita langsung ambil fit transform. Oke, kemudian yang akan kita ambil adalah variabel X, cuman harus kita konversi dulu ke dalam bentuk pandas ya. Jadi pd dot di sini data frame, kemudian variabelnya adalah X. Ini kita copy saja langsung, kemudian kita akan gantikan dengan y-nya. Nah, y-nya ini adalah labels ya. Jadi scalar fit transform data frame y kecil, seperti itu. Oke, berikutnya coba kita akan tes dengan print untuk variabel data. Jadi kita langsung aja kita run dari sini. Oke, sudah selesai, dan yang muncul adalah ini adalah bentuk dari standardize dari variabel data ya. Jadi sudah dinormalisasi datanya. Oke, di sel baru berikutnya kita akan coba untuk membuat
langsung processing menggunakan library SimSom. Jadi pertama yang harus kita siapkan adalah satu variabel baru. Saya misalnya buat saja misalnya itu variabel net ya, atau network atau jaringan syaraf ya, net. Nah kemudian untuk inisialisasinya yaitu SPS dot, tadi ada prefix SPS, kemudian kita buat untuk yang som net ya dengan variabel ini ada net height sama net width. Jadi kita akan buat lebar panjang dan lebar dari neuron tersebut. Jadi ini bisa kita isikan karena ini 2 dimensi ya, jadi kita bisa isikan yang sama dulu, misalnya 10 ya, 10 lebar 10 panjang 10, jadi 10,10. Kemudian datanya adalah tadi variabel data yang sudah kita standard scalar seperti itu. Nah kemudian berikutnya adalah kita akan coba untuk training ya. Jadi di sini ada train, seharusnya train, kalau nggak ada mungkin belum dipanggil train. Nah sebentar, atau kita run dulu aja kita biar memastikan saja. Oke, predict binary, oke. Kemudian kita coba net ya dot train ya, kita train. Nah di train ini ada 2 parameter. Yang pertama adalah learning rate-nya ya, ini diisi dengan default aja dulu, jadi 1% 0,01. Kemudian berikutnya parameternya adalah iterasi, jadi langsung kita isikan angka iterasinya. Kita akan coba dari angka 1000 kali looping. Oke. Nah untuk berikutnya adalah kita coba untuk menggambarkan mappingnya, mapping, kemudian juga sekalian langsung untuk memberikan jarak antara node dan neighbornya. Jadi karena memang SOM ini agak similar dengan konsep clustering, jadi kita tinggal tambahkan 2 sintak yang dengan parameter default ya. Jadi pertama adalah net dot node ya, node graph function, kemudian yang berikutnya adalah net dot div graph function juga. Oke, seperti itu. Nah berikutnya adalah coba kita akan memproyeksikan ke dalam peta 2 dimensi. Jadi untuk sintaksnya kita langsung aja net dot project ya, project. Oke, project dengan parameter di sini ada 2. Pertama itu adalah datanya, yang kedua adalah labelsnya, label yang sudah kita tadi buat di atas sebelumnya yang sudah di standard scalar. Oke, untuk data kita isi dengan variabel data. Kemudian untuk labels ya langsung aja labels kita isi dengan labels ya, seperti itu. Nah terakhir adalah kita coba untuk membuat clustering pointnya. Jadi dengan satu sintak lagi di sini yaitu net dot cluster. Oke, cluster. Kemudian parameternya ini banyak, cuman kita akan coba default ya. Jadi untuk variabel yang mau kita isi adalah variabel data saja. Oke, sekarang akan kita coba untuk run. Kita akan tunggu dari training sebesar learning rate 0,01 dan iterasi sebanyak 1000 dengan width neuralnya itu sebanyak 10 kali 10. Kita akan lihat hasilnya di sini. Oke, jadi di sini sudah akan tersaji bentuk grid dari 10 kali 10 dengan degradasi warna. Mulai dari kuning ke biru tua tadi, seperti yang sudah saya sampaikan bayangan konsep dari SOM tadi yang ada di atas. Oke, jadi video ini mengakhiri dari 17 seri-seri video sebelumnya untuk machine learning. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan share video ini bila kalian suka. Tunggu di video-video berikutnya. Bye-bye.